Baik Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca silih berganti, saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Dengan judul, Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dilayani Tuhan. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Tuhan, sebab ada tertulis, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Kita akan mengaku pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, kita akan memuji Tuhan, sobat setia. Tak pernah ia tinggalkan
kita akan masuk dalam doa pembukaan. Kita akan iringi dengan pujian kasih setiamu yang kurasakan. Nanti Bapak Gembala pimpin dalam doa pembukaan. Kita memuji Tuhan dengan sikap doa. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini, Bapak Gembala akan Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain
Tuhan Yesus, berkati ibadah kami di pagi hari ini. Kami datang dengan penuh kerinduan untuk bisa bersekutu dengan Engkau, merasakan hadirat-Mu, merasakan jamahan-Mu, sehingga ada sesuatu yang berubah dalam hidup kami, yaitu hidup yang semakin berkenan di hati Tuhan. Kami rindu, kami diberkati, kami rindu, kami mengalami pemulihan. Kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus bekerja dalam setiap kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah di pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami persilakan duduk. Terima kasih buat doa pembukaan yang sudah dibawakan oleh Bapak Gembala. Puji syukur kehadirat Tuhan. Tuhan itu baik. Kita akan mengembalikan persembahan yang telah Tuhan berikan buat kita. Tuhan sudah memberkati setiap usaha kita dan kita akan mengembalikannya kepada Tuhan. Dengan kita iringi betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hatiku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hatiku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami datang bersama jemaat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih padamu atas kemurahan Tuhan, karena Tuhan begitu baik pada setiap kehidupan kami, sehingga pada saat ini Tuhan masih memberi waktu yang terbaik buat kami semua, untuk kami dapat datang di rumah ini, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan.
teristimewa juga Tuhan telah memberkati lewat kehidupan kami masing-masing, di mana kami melakukan pekerjaan apapun, Tuhan telah memberkati, sehingga pada saat ini kami telah mengembalikan apa yang Tuhan berikan pada kami semua. Kiranya berkat-berkat yang telah kami terima pada pagi hari ini juga dapat menjadi berkat orang lain dan dapat digunakan untuk melakukan pelayanan Tuhan di tempat ini, Tuhan. Kami serahkan semua saudara-saudara kami yang sudah mengeluarkan tangannya maupun belum, Tuhan. Kiranya Tuhan berkati semuanya, di mana saudara-saudara kami bekerja, di mana saudara kami ini melakukan pekerjaan. Kiranya juga Tuhan memberkati sehingga saudara-saudara kami semua tidak berkekurangan suatu apapun, Tuhan. Sebentar Tuhan, kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan, agar semuanya dapat mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu nanti. Kiranya Tuhan memberkati kami semua sehingga kami memperoleh berkat melalui kuasa firman-Mu, Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Tolong urapi dengan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan lawati dengan kuasa malaikat-Mu, sehingga apa yang disampaikan nanti dapat menjadi berkat dan suluh dalam setiap hati kami, untuk kami dapat menerima firman-Mu ini dengan baik, dan kami semua tidak menyimpang dari kehendak firman-Mu, Tuhan. Ini doa kami, Tuhan. Juga kami serahkan kotak-kotak yang telah terisi ini, Tuhan. Kiranya juga Tuhan memberkati agar semua kotak-kotak ini atau uang yang ada ini dapat digunakan pelayanan di rumah ini, Tuhan. Kiranya semua ini Tuhan memberkati. Inilah doa dan penyerahan hidup kami serta pengucapan syukur kami hanya di dalam nama Yesus. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita serahkan sama Tuhan sepenuhnya hidup kita. Kita akan memuji Tuhan. Kusiapkan hatiku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan.
Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan. Telah siap Tuhan, Pak Gembala yang persilakan. dengar firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, firman yang menolong hidup kami. Kiranya Roh Kudus yang akan menolong kami, memampukan kami untuk memahami, mengerti apa yang kami pelajari pada pagi hari ini ya Tuhan. Sehingga kami semuanya, tidak ada satupun yang kelewatan, semuanya mendapatkan berkat dari pembelajaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Salam. Apa kabar? Luar? Karena Tuhan kita? Oke. Hari ini kita sudah selesai PPKM. Ya, sudah selesai ya? Bersyukur PPKM hari ini sudah selesai. Jadi kita ibadah tidak buru-buru. Ya, lebih santai, lebih rileks. Pagi hari ini kita akan belajar dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-19. Injil Lukas pasal yang ke-19 mulai ayat 11 sampai 27. Lukas pasal 19 ayat 11 sampai 27. Jadi kita akan membaca seluruh ayat di dalam perikop ini karena PPKM sudah selesai ya. Oke, judulnya perumpamaan tentang mina. Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada orang-orang yang saat itu sedang makan bersama di rumah Sakeus. Sakeus itu adalah seorang kepala pemungut cukai. Kalau hari ini istilahnya adalah pemungut pajak. Tapi dalam memungut pajak, Sakeus ini kadang mengambil lebih dari yang seharusnya. Kalau harusnya pajaknya 2.000, dia minta 5.000 gitu. Ya. Sehingga dia itu menurut orang-orang Farisi termasuk golongan orang berdosa. Pemungut cukai itu termasuk orang berdosa. Nah, ketika Sakeus mengalami perjumpaan dengan Yesus,
maka hidupnya itu mengalami perubahan yang drastis. Ya. Setelah dia menerima Tuhan Yesus, percaya pada Tuhan Yesus, dia bilang bahwa separuh hartanya akan dibagi-bagikan kepada orang miskin. Dan kalau dia pernah menarik pajak lebih, maka dia akan mengembalikan 4 kali lipat. Luar biasa ya. Jadi setelah percaya Yesus, Sakeus mengalami perubahan hidup. Dan Tuhan Yesus numpang di rumah Sakeus dan makan bersama-sama dengan para murid dan juga para tamunya Sakeus. Nah, ketika Tuhan Yesus sedang makan itu, dia menyampaikan sebuah perumpamaan tentang mina. Siapa yang tahu mina itu apa? Mata uang. Kalau bahasa Jawa zaman dahulu, Jawa kuno, zaman Mojopahit, mina itu artinya iwak. Tahu iwak? Ikan. Jadi kalau ada kelompok tani Mina Jaya, oh itu pasti kelompok perikanan ya. Mina itu ikan kalau bahasa Jawa. Ya, mina itu mata uang. Mata uang yang senilai dengan 100 dinar. Berapa dinar? 100 dinar. 1 dinar itu 1 hari upah kerja. 1 hari upah kerja berapa rata-rata sekarang? 100. Ya, 100. Kalau 1 dinar itu 100.000, berarti kalau 1 mina berapa ribu? Nolnya berapa? Berapa? 10 juta. Ya, jadi 1 mina berapa? 10 juta. Ulangi. 1 dinar berapa? Ya, ini belum fokus. Oke, kita mau dengar firman kok enggak fokus bagaimana? Apa yang diperhatikan sebenarnya ini? 1 dinar sama dengan 100 apa? 100.000 rupiah begitu ya? Ya, untuk di Indonesia. 1 mina itu 100 dinar. Berarti 1 mina itu berapa rupiah? 10 juta. Wes ngerti urung iki? Saya ulang. 1 dinar berapa rupiah? 1 mina berapa rupiah? 10 juta. Ayo, ada yang pakai kalkulator. Iya toh? Sudah deal? Deal? Ya, 100 juta. Oke. Mari ayat 11. Kita akan baca ayat 11 sampai 27 sampai selesai, tapi membacanya begini. Tidak langsung, ya. Sampai selesai baru nanti kita akan lihat pembelajaran apa yang terdapat dalam perumpamaan ini. Oke, ayat 11 mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Tuhan akan segera kelihatan. Oke, ayat 11. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, di mana? Di rumahnya Sakeus, ya. Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Tuhan akan segera kelihatan. Dari Yeriko mau menuju ke Yerusalem.
para murid-murid Tuhan Yesus, ketika Yesus semakin dekat dengan Yerusalem, mereka menyangka bahwa kerajaan Tuhan itu sudah dekat. Artinya Yesus akan segera menjadi raja di Israel. Raja yang lebih hebat dari Daud, raja yang lebih hebat dari Salomo. Itu menurut pemahaman mereka. Karena Tuhan Yesus luar biasa. Dia bisa menyembuhkan segala sakit penyakit. Dia bisa menyatakan banyak mujizat. Sehingga para murid berharap ini sudah dekat Yerusalem. Berarti Yesus bentar lagi akan menjadi raja bagi umat Israel. Padahal ketika Yesus semakin dekat Yerusalem, berarti semakin dekat dengan kematiannya. Semakin dekat dengan salib. Nah, karena Tuhan Yesus itu tahu apa yang ada di dalam pikiran para murid, maka dia menceritakan perumpamaan ini. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan. Ya, bangsawan ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Berangkat ke sebuah negeri yang jauh, karena dia akan mati disalib dan akan naik ke surga, gitu. Dinobatkan menjadi raja, ya. Di situ dan setelah itu baru kembali ke bumi. Oke. Ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama lagi. 1, 2, 3. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Bangsawan ini sebelum dia berangkat untuk dinobatkan jadi raja, dia memanggil 10 hamba. Dan diberi 10 mina. Perhatikan baik-baik. 10 orang hamba diberi 10 mina. Berarti satu orang mendapat berapa mina? 1, sama rata. Semuanya masing-masing dapat 1 mina. Masing-masing mendapat 100 juta. Oke. 14. Akan tetapi orang-orang sebangsanya, ini adalah orang-orang Yahudi, membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. 15. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Jadi ternyata uang mina yang diberikan kepada hamba tadi diperintahkan untuk berdagang supaya uang mina ini berkembang. Ini cara yang benar. Cara yang benar mengembangkan uang itu dengan dagang, dengan bisnis, dengan bertani, dengan beternak, bukan dengan berjudi. Ya, untung jemaat Getsemani tidak ada yang berjudi. Kalau ada yang berjudi pasti tersinggung. Habis ibadah telepon Pak Gembala khotbahnya nyinggung saya. Iya toh? Untung jemaat Getsemani tidak ada yang berjudi. Ya. Ya. Jadi mengembangkan uang yang benar untuk berdagang, untuk bisnis gitu ya. Oke. Terus hasilnya bagaimana? 16. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Iya. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang 1 telah menghasilkan 10 mina. Luar biasa. 1 jadi 10. Oke, kita baca saja terus. Gantian ya. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik.
Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. 18 sama-sama, 1, 2, 3. Ya, yang kedua menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Luar biasa. 20 sama-sama, 1, 2, 3. Ya ini yang enggak berhasil, karena minanya tidak dikembangkan tapi disimpan dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Jadi dia menilai raja ini sebagai manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Dua-dua sama-sama. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Iya, jadi mina yang tidak berkembang tadi diambil dan diberikan kepada yang mempunyai berapa? 10 mina. Terus ada yang protes. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. 26. Nah, yang mempunyai diberi, yang tidak mempunyai diambil. Ya. Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Jadi orang-orang yang menolak raja itu, dia mendapatkan hukuman, dia mendapatkan kebinasaan. Oke. Dari pembacaan firman ini, ayat 11 sampai 27, saya memilih beberapa ayat untuk kita pelajari lebih rinci. Yang penting sabar, karena PPKM sudah selesai. Ya. Ayat 13 dulu. Ayat 13 dulu, bentar. Ayat 13. Oh, ayat yang ke-11 dulu. Benar ya 13, sorry. 13. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Ini berbeda dengan perumpamaan tentang talenta. Kalau talenta itu ada yang diberi 1, ada yang diberi 2, ada yang diberi 5. Talenta masing-masing orang berbeda-beda. Ya. Ini beda. Ini beda. Ya. Perumpamaan ini adalah untuk orang-orang yang sudah percaya Yesus. Ya. Kalau 10 orang diberi 10 mina, berarti masing-masing orang menerima 1 mina. Sekarang coba kita berpikir. Kita ini orang-orang yang sudah percaya Tuhan. Kita menerima sesuatu yang sama dari Tuhan. Masing-masing menerima 1, semua menerima yang sama. Kira-kira apa yang diberikan Tuhan kepada kita? Keselamatan. Cepat sekali jawabnya. Keselamatan. Betul. Ya. Mari kita lihat
ayat yang lain di Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Setiap orang di antara kita masing-masing menerima satu dan sama, yaitu keselamatan. Ya, jadi mina itu adalah keselamatan. Oke. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Semua orang percaya, kita semua telah menerima satu hal yang sama, yaitu kasih karunia, keselamatan oleh iman. Itu asli pemberian Tuhan. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Tuhan semata. Jadi keselamatan yang telah kita terima, itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Dengan cara apapun manusia tidak akan bisa mencapai keselamatan itu. Keselamatan itu hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Ya. Jadi kalau ada orang yang menganggap begini, yang penting aku sudah menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan semesta alam, itu Tuhan yang benar, itu bukan berhala, pasti aku selamat. Ada enggak orang yang berpendapat seperti itu? Banyak. Aku enggak percaya Yesus enggak apa-apa, yang penting aku sudah menyembah Tuhan yang benar, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan semesta alam, pasti aku selamat. Itu pendapat mereka. Tapi jawaban itu salah telak, saudaraku. Salah telak. Percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, semesta alam, itu belum cukup untuk kita diselamatkan. Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Perhatikan. Inilah hidup yang kekal, artinya selamat. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Ini waktu Yesus berbicara, berdoa kepada Bapa. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Satu-satunya Tuhan yang benar, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Belum cukup. Dan mengenal siapa? Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, jadi untuk mendapatkan hidup kekal, untuk mendapatkan keselamatan, kita harus percaya kepada Bapa, Khalik langit dan bumi, dan percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Itu baru selamat. Jadi tanpa melalui Yesus, mustahil orang bisa selamat. Ada juga orang yang berpendapat, aku bisa selamat, yang penting saya bisa menjalankan ritual dan melakukan banyak amal. Yang penting saya rajin ibadah, rajin baca kitab suci, rajin menolong orang, rajin sedekah, saya akan masuk surga. Itu juga salah. Karena keselamatan itu bukan hasil pekerjaan kita, tapi semata-mata oleh apa tadi?
kasih karunia Tuhan. Itu pemberian Tuhan, bukan hasil pekerjaanmu, bukan hasil usahamu. Jangan ada yang memegahkan diri. Gitu ya. Oke, ayat yang ke-13. Sekarang ayat 16 dan 18. Kok lompat jauh sekali? Enggak apa-apa. Tapi sabar. Karena PPKM sudah selesai. Ayat yang ke-16 dan 18. Mari baca sama-sama 16 dan 18. 1, 2, 3. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Yang ke-16, 18. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Saudaraku, orang yang diberi 1 mina tadi, ada yang menghasilkan 10 mina, ada yang menghasilkan 5 mina. Artinya mina menghasilkan mina. Ulangi, mina menghasilkan mina. Mina tadi apa? Keselamatan. Berarti keselamatan menghasilkan keselamatan. Ada yang 10 kali, ada yang 5 kali. Artinya ketika kita telah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, maka kita harus mengembangkan keselamatan itu. Sehingga keselamatan itu bukan hanya kita miliki sendiri, tetapi dimiliki oleh berapa orang? Ayat 16? 10 orang. Satu keselamatan dimiliki oleh berapa orang? Ayat 16? Ayat 18? 5. 1 jadi 10, 1 jadi 5. Ada perkembangan. Nah, saudaraku, kita udah diberi keselamatan secara cuma-cuma dari Tuhan. Nah sekarang mina kita itu berkembang apa tidak? Berkembang apa tidak mina yang telah Tuhan berikan kepada kita? Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, yang anugerah tadi, yang kasih karunia tadi, berkembang enggak? Jadi berapa mina? Susah ya jawabnya ya? Artinya begini, ketika kita diselamatkan, maka kita juga membuat orang lain diselamatkan. Itu artinya mengembangkan mina. Jadi selama kita percaya Yesus, sudahkah kita memenangkan jiwa bagi Tuhan? Karena itu amanat agung Tuhan Yesus. Jadi setiap orang yang percaya, dia juga harus memberitakan kabar baik itu kepada orang lain supaya mereka juga diselamatkan. Pak Gembala, saya kan bukan penginjil, saya sudah tahu. Tapi walaupun bukan penginjil, kita bisa memberitakan Injil. Benar atau benar? Tugas kita apa toh? Memberitakan kabar baik. Itu tugas kita. Supaya kita bisa memenangkan jiwa. Kalau kita belum memenangkan jiwa, berarti mina itu masih tersimpan di dalam sapu tangan. Yang belum pernah memenangkan jiwa jangan berkecil hati, terus takut. Karena begini, saya kasih tahu. Orang itu bisa memenangkan jiwa bukan hanya dengan penginjilan. Terus dibaptis, itu yang kelihatan. Tapi orang memenangkan jiwa bisa lewat doa.
bisa lewat kesaksian, perbuatan baik. Bisa enggak? Loh, saya pernah ini. Saya pernah melihat orang yang memang dia perlu diselamatkan. Saya tidak pernah bicara dengan dia, tidak pernah memberitakan Injil, tapi saya berdoa, Tuhan menangkan orang ini, menangkan orang ini. Dan beberapa tahun kemudian dia percaya Yesus. Berarti lewat doa kita juga bisa memenangkan jiwa. Walaupun mungkin kita tidak tahu siapa yang kita menangkan. Ya toh? Orang untuk percaya Yesus itu dengan banyak cara. Ada orang bertobat percaya Yesus karena dia berjumpa langsung dengan Yesus. Ada apa enggak? Sedikit apa banyak? Banyak. Banyak. Pasti saudara kenal dengan Gendeng Pamungkas. Dia percaya Yesus karena melihat langsung. Daniel Romo Biantoro. Kewalik saya bicara. Kok gak ada yang protes? Romo Daniel Biantoro. Itu juga karena melihat Yesus ketika dia sedang menjalankan ibadah. Ada juga, saya tanya nanti, harus tahu namanya. Satu saja. Ada juga orang yang menerima Yesus gara-gara mendengar lagu pujian. Ada enggak? Ada enggak? Siapa? Loh, viral loh ya. Artis loh ya. Gara-gara mendengarkan lagu pujian, dia terima Yesus. Ada juga yang karena melihat kehidupan orang Kristen dan dia tertarik untuk percaya Yesus. Ada apa enggak? Ada. Terjadi di Bogor. Ini jemaatnya Pak Erastus Sabdono. Jadi ceritanya ada orang tinggal di kos. Nah, dia itu sakit. Selama dia sakit itu tidak ada orang yang menjenguk, memperhatikan. Tahu-tahu ada satu orang datang membawakan nasi goreng. Gitu? Wah, dia bersyukur sekali. Kok ada orang yang perhatian kepada saya? Dan setelah mereka berkenalan, ternyata yang ngasih nasi goreng tadi orang Kristen. Gara-gara satu piring nasi goreng, orang ini percaya Yesus. Ya? Bisa enggak? Bisa, ini sudah terbukti kok. Tapi Pak Erastus marah. Kamu jangan percaya Yesus gara-gara nasi goreng, itu salah. Dia bilang gitu. Itu dangkal sekali kalau gara-gara nasi goreng kamu terima Yesus. Ya, tapi akhirnya di follow up, dikasih tahu. Ya, banyak cara. Ya, tapi pemberitaan Injil itu menjadi tugas kita. Kita lihat tadi, kita sudah melihat Efesus 2 ya, pasal berapa tadi? Pasal 8. Ya, Efesus 2 ayat 8-9. Sekarang kita lihat ayat yang ke-10 coba, di bawahnya. Ayat yang 10. Karena kita ini buatan Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dalam apa? Dalam pekerjaan baik. Jadi orang kalau sudah diselamatkan, dia hidupnya itu dalam pekerjaan baik. Ketika dia melakukan yang baik, maka orang-orang melihat, oh ternyata dia baik. Hidupnya berubah seperti Sakeus. Habis memeras, sekarang jadi dermawan. Ada perubahan hidup. Saudara merasakan enggak? Percaya Yesus terus terjadi perubahan hidup. Merasakan enggak? Merasakan enggak? Merasakan ya? Mungkin orang lain yang melihat, kalau Bapak Ibu enggak merasakan. Orang lain yang melihat, wih berubah ya. Dulu enggak bisa tipu, sekarang bisa tipu.
Kualik ya. Dulu bisa tipu, sekarang nggak lagi tipu. Wah, itu ada perubahan yang bisa dilihat oleh orang lain. Oke. Dan kita harus beritakan Injil ini. Karena di sekeliling kita itu sebenarnya banyak orang yang merintih. Banyak orang yang sedang diambang kebinasaan. Tapi sayang bahwa mereka tidak pernah mendengarkan kabar baik itu. Sehingga mereka tetap menuju kebinasaan. Roma 10. Roma 10. Roma 10 ayat yang ke 9 dan 10. Perhatikan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, ya, sebab jika apa? Mengaku dengan, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Tuhan telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Mengaku dengan mulut bahwa Yesus Tuhan, diselamatkan. Gampang apa susah? Semua orang bisa? Oke, semua orang bisa. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Artinya untuk menjadi selamat itu sangat mudah, cuma mengaku percaya kepada Yesus selamat. Tetapi, ada tetapinya. Tetapinya ayat 14. Ayat 14, perhatikan. Untuk selamat itu mudah, percaya, mengaku dengan mulut, Yesus Tuhan, selamat. Ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya? Bagaimana mereka dapat mengaku dengan mulutnya jika mereka tidak percaya kepada Dia, kepada Kristus? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Loh, ya toh? Untuk selamat cuma mengaku percaya. Loh, bagaimana suruh percaya? Wong enggak pernah mendengar. Bagaimana mendengar? Enggak pernah ada yang memberitakan. Nah, yang memberitakan itu adalah kita. Tugas kita memberitakan kabar kabingahan. Ya. Injil itu bahasa Arab. Injil itu bahasa Arab. Itu dari bahasa Ethiopia. Wangil. Wangil itu dari bahasa Yunani, evangelion. Evangelion itu artinya kabar baik. Ya, kabar baik yaitu bahwa Yesus telah mati untuk menebus kita dari dosa dan telah bangkit dan naik ke surga. Itu kabar baik yang harus kita beritakan. Ya, jadi kita bisa memenangkan jiwa dengan berdoa, dengan menyanyi, dengan berbuat baik. Ya, bisa kita memenangkan. Tapi jangan dengan berdebat. Saya tidak izinkan jemaat Getsemani berdebat dengan orang yang beda agama. Karena berdebat tidak akan menyelamatkan mereka. Tapi akan memunculkan kebencian. Orang berdebat itu tidak ada yang kalah. Semua maunya menang, tapi akhirnya kalah semua. Gitu? Orang berdebat itu maunya menang, tapi akhirnya kalah semua. Oh, perdebatan itu tidak akan memenangkan jiwa, tapi akan menimbulkan kebencian. Jangan dilakukan. Oke. Baru jam 10. Lanjut? Oke. Ayat 17 dan 19 dari Injil Lukas tadi. Mari kita baca sama-sama 17, 1, 2, 3. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hei hamba yang baik.
Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. 19. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Perhatikan. Kepada orang yang mengembangkan minanya 1 menjadi 10, dikasih kekuasaan berapa? 10 kota. Kota, bukan RT. Bukan kampung, 10 kota. Yang 5 mina diberi kekuasaan berapa? 5 kota. Seimbang enggak ini? Berarti 1 mina 1 kota. 1 mina berapa juta? 10 juta. Saudaraku, ini Tuhan itu luar biasa. Kita mengembangkan uang dengan keuntungan 10, ya, 10 yuto diberi hadiah menguasai 1 kota. Kalau kita mau jadi bupati, cukup enggak modal 10 juta? Enggak cukup ya? 10 juta. Kalau kekayaannya 15 juta, masih sisa 5 juta. Ya, yang 10 juta untuk nyalon bupati. Enggak bisa. Tapi luar biasa bahwa hanya dengan 10 juta diberi kepercayaan menguasai 1 kota. Artinya apa, saudaraku? Sekalipun kita hanya membawa 1 jiwa, perhatikan baik-baik, sekalipun kita hanya membawa 1 jiwa, itu harganya melebihi 1 dunia ini. Ketika 1 orang bertobat, seluruh surga bersukacita. Amin. Itu harga sebuah keselamatan. Makanya walaupun hanya 10 juta, Tuhan memberikan imbalan 1 kota. Ini terjadi nanti dalam kerajaan 1000 tahun. Bahwa setiap orang-orang percaya akan memerintah sebagai imam dan sebagai raja. Itu janji Tuhan. Wahyu 20 kayaknya. Iya, Wahyu 20 ayat, sebentar ya. Silakan Bapak Ibu baca. Wahyu 20 ayat 6. Oke, saya bacakan dari ayat 5. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu, inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kebangkitan pertama itu dialami oleh orang-orang percaya. Nanti kebangkitan kedua itu untuk orang-orang yang tidak percaya. Yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu, kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Ya, kita akan mengalami hidup yang kekal. Tetapi mereka akan menjadi apa? Imam-imam Tuhan dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia. Saudaraku, jangan remehkan ya 1 jiwa ya. 1 jiwa 1 kota. Ya. Jadi jangan kita jemu-jemu untuk memberitakan Injil. Tapi ingat, memberitakan Injil juga harus dengan hikmat. Bukan di sembarang tempat, bukan di sembarang waktu, bukan di sembarang situasi. Harus tahu itu. Cari waktu yang terbaik. Ya. Tapi firman Tuhan mengatakan baik atau tidak baik waktunya harus beritakan Injil. Iya toh? Ya. Oke. Oke, sekarang ayat yang ke-20. Ayat 20. Ayat 20. Nah ini, perhatikan baik-baik.
Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuhan, inilah mina Tuhan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Jadi orang ketiga ini mengembangkan mina apa tidak? Dia sudah diselamatkan dengan kasih karunia, tapi dia tidak mau memberitakan keselamatan kepada orang lain. Minanya disimpan di dalam sapu tangan. Siapa yang hari ini bawa sapu tangan? Angkat tangan. Enggak ada, semua pakai tisu. Malas cuci sapu tangan toh? Iya. Jangan simpan mina di dalam tisu. Ya, harus dikembangkan. Harus dibisniskan, diperdagangkan. Ya, kalau kita sudah diselamatkan, berarti kita harus memberitakan keselamatan kepada orang lain. Kenapa orang ketiga ini menyimpan mina dalam sapu tangan? Karena mereka salah menilai Tuhan. Salah menilai Tuhan. Engkau ini raja yang keras, yang mengambil di mana engkau tidak menaruh, menuai di mana engkau tidak menabur. Memiliki pemahaman yang salah terhadap Tuhan. Ini orang percaya loh ya. Kadang-kadang orang percaya juga memiliki kesalahpahaman menilai Tuhan. Aku percaya Yesus wis kok selamat. Itu kan kasih karunia. Yang penting aku sudah selamat. Wis. Padahal ada konsekuensinya. Harus memberitakan Injil. Harus menghasilkan buah pertobatan. Kayak Sakeus. Hidupnya berubah. Kalau enggak berubah ya itu disimpan di dalam sapu tangan tadi. Ya toh? Saudaraku, jangan pernah beranggapan, jangan salah menafsirkan Efesus berapa tadi? 2 ayat 8 tadi ya. Hanya kasih karunia, bukan hasil usahamu. Terus kita diam saja, enggak melakukan apa-apa. Kita harus melakukan, karena kita dilengkapi dengan pekerjaan baik. Kita harus melakukan yang baik supaya kita menjadi saksi. Hidup kita berdampak bagi orang lain. Sekalipun saya tidak memenangkan jiwa, tapi hidup saya ini berdampak bagi orang lain. Itu sudah diberitahukan Tuhan bahwa mina kita sudah berkembang. Amin. Siapa yang hari ini minanya belum berkembang? Belum ada perubahan hidup. Awet dhisik Kristen ya ngono wae. Percaya Yesus, wis dibaptis, atuh jago. Itu, gak percaya Yesus, rajin ibadah, beli togel. Gak ada ya? Gak ada ya? Gak ada. Dulu ada. Sekarang tidak ada. Karena sudah mengalami perubahan. Percaya Yesus mengalami perubahan hidup. Dulu merokok 1 hari 2 bungkus, sekarang sudah berhenti total, tidak merokok. Itu perubahan hidup. Dulu suka mencuri, setelah percaya Yesus berhenti mencuri. Itu perubahan hidup. Ya, orang yang sudah percaya Yesus ada perubahan hidup. Minanya berkembang, tidak disimpan dalam sapu tangan. 10 menit lagi. Ayat 26. Biar tuntas, daripada bersambung, ya toh? Bersambung malah enggak enak. 26. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Jadi orang yang menyimpan mina dalam sapu tangan tadi, minanya diambil, diberikan kepada yang memiliki
10 mina. Loh, kenapa enggak yang 5? Dia kan sudah punya 10. Nah ini, yang mempunyai akan diberi. Di Matius 25. Matius 25. Matius 25 ayat 21. Semoga ini ayat yang terakhir, semoga. Kecuali nanti ada ayat tambahan ya. Maka kata tuannya itu kepadanya, ini perumpamaan tentang talenta. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi karena orang yang mengembangkan 10 mina tadi adalah orang yang setia, orang yang berhasil mengembangkan mina, dia punya kegigihan, dia punya tanggung jawab, maka dia diberi. Yang punya diberi. Gitu loh. Dia dikasih 1 mina jadi 10 mina karena dia tanggung jawab, rajin, ulet, tekun, ya, tanggung jawab, akhirnya dia diberi. Tetapi yang menyimpan 1 mina di dalam sapu tangan, dia tidak mempunyai tanggung jawab. Dia tidak mempunyai ketekunan. Dia tidak mempunyai kerja keras. Akhirnya diambil. Begitu. Mengerti? Mengerti ya? Jadi kalau kita mau diberi Tuhan, kalau kita mau menerima sesuatu yang lebih dari Tuhan, ya kita harus mempunyai tanggung jawab, mempunyai kesetiaan, mempunyai ketekunan, kegigihan. Nanti Tuhan akan tambahkan lagi, Tuhan akan tambahkan lagi, yang setiap perkara kecil akan diberi tanggung jawab yang besar. Jadi tanggung jawab apapun yang kita terima dari Tuhan saat ini, jangan pernah diremehkan, jangan pernah dianggap sepele, karena Tuhan akan mengukur kesetiaan kita. Dan kalau kita setia, tanggung jawab, Tuhan akan tambahkan lagi, Tuhan akan tambahkan lagi, Tuhan akan tambahkan lagi. Amin. Ada perubahan hidup, minanya berkembang, tidak hanya 1. Ya, ini harus menjadi tekad kita. Kalau kita belum memenangkan jiwa, kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita berbuat baik, kita ada perubahan hidup sehingga menjadi saksi bagi sesama kita. Kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian bukan dengan barang fana. Sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan, bukan karena pekerjaan kita, tapi karena kasih karunia. Itu adalah pemberian Tuhan. Keselamatan itu pemberian Tuhan, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan
semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini ku serahkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku Seperti yang Kau ingini. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh dari kedalaman hati kita. bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku Oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita renungkan pujian ini, bahwa apa yang telah kita terima dari Tuhan, yaitu hidup kekal, itu semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bukan hasil pekerjaan kita sendiri, tapi pemberian Tuhan. Kita naikkan refnya, dan nanti Bapak Niko Rahandra akan pimpin kita dalam doa. Haleluya. Ku Telah mati, Bapak Niko, tinggalkan cara hidupku yang lama. semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengar di siang hari ini. Terima kasih untuk firman yang kembali mengingatkan kami
untuk bagaimana kami bisa mengelola talenta yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Sehingga kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ampuni kami kalau kami belum bisa mengelola talenta-talenta itu dengan baik. Ampuni kami Tuhan. Ketika firman-Mu telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Gembala, kembali menyadarkan kami bahwa apa yang Kau berikan, Kau punya rencana bagi setiap kami Tuhan. Biarkanlah potensi-potensi kami, talenta-talenta kami, dapat kami gunakan dengan baik untuk menyaksikan tentang kedahsyatan-Mu dan kemahakuasaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkati terus hamba-Mu Bapak Gembala. Berikan hikmat seperti yang Kau berikan kepada hamba-Mu Salomo, sehingga terus memberikan kami pengajaran-pengajaran yang dahsyat, sehingga kami bisa bertumbuh, kami bisa kuat di dalam Engkau. Berkati juga PJ Tuhan, semua majelis kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terus berikan kesehatan, kekompakan, sehingga dengan kekompakan yang ada, kesehatian yang ada, mereka terus menuntun jemaat ini sehingga lebih banyak berbuah di dalam Engkau. Semua jemaat Tuhan di Jemaat Getsemani kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Bukan kebetulan Engkau Tuhan menempatkan kami di sini, tapi Engkau punya setiap rencana bagi setiap kami. Maka ini kami Tuhan, pakailah kami seturut dengan kehendak. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami percaya Bapa mendengarkan doa kami. Amin. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Diberkati Bapak Ibu dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, mengucap syukur buat semua yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan terus pakai Bapak Gembala bersama Ibu, juga anak-anak, memberkati setiap usahanya dan memberkati dalam rumah tangganya. Biarlah kehidupan kita hanya memuliakan nama Tuhan. Saya mau cerita sedikit. Saya hanya bisa berdoa. Doa saya itu pendek sekali. Saya setiap berdoa itu enggak panjang-panjang. Selama orang tua saya hidup, saya hanya berdoa, Tuhan ampuni bapak saya. Kalau yang di SP3 ini mungkin sudah tahu bapak saya, bahwa bapak saya ini tukang judi, yang semua harta di dalam rumah itu bahkan habis. Bahkan istrinya kalau pulang dari pasar, kalau enggak dapat sesuatu pasti mama dipukul. Tapi saya hanya berdoa setelah saya menikah dengan Pak Edwin, saya hanya berdoa, Tuhan ampuni bapak saya. Ampuni Bapak Samijan, saya hanya begitu. Dan waktu saya hamil Jane, saya di rumah sendiri karena suami saya ada kerja, kantornya ada di Jalan Merdeka. Dari Legari ke Jalan Merdeka cukup lama. Kalau berangkat pagi pasti pulang sore seperti Pak Re begitu. Dan di dalam rumah itu perut saya sakit, saya hamil 8 bulan. Dan berdoa saya cuma pendek juga.
Tuhan kembalikan anak saya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya hanya berdoa begitu. Yang tadinya perut saya besar, kempes, dan saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, perut saya kembali besar. Dan anak saya kembali dalam perut saya. Sampai sekarang anak saya ada mengikuti pendidikan di Jogja. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan sudah memberikan keselamatan buat khususnya pribadi saya, dari lingkungan yang semua muslim, bapak, mama, kakak, semua muslim, hanya saya sendiri yang Kristen. Saya mengucap syukur buat pertolongan Tuhan. Dalam kandungan ibu saya sudah ditetapkan sama Tuhan, bahwa Sutinah nanti akan menjadi pengikut Tuhan. Saya mengucap syukur dengan kemampuan saya yang berbicara kadang terbata-bata, mau ngomong kadang takut salah, ya inilah saya, kekurangan saya, pasti Tuhan memberikan kelebihan buat saya. Entah itu apa yang saya jalani dalam kehidupan saya sehari-hari. Saya mengucap syukur buat pertolongan Tuhan. Sebelum bapak saya meninggal, ilmu-ilmu yang bapak pakai itu semua sudah dibuang. Dan di sini almarhum Mbah Kardi sama almarhum Pak Bejo, itulah teman yang dekat dengan Bapak. Sehingga Bapak boleh dengan doa-doa saya, Bapak bisa hadir untuk beribadah dengan kita. Selama hidupnya Bapak tidak pernah namanya mau ke masjid. Itu selama saya hidup bersama orang tua saya. Itu kesaksian saya. Tuhan pakai terus kehidupan kita semua, sehingga apa yang Tuhan mau, itulah kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita akan menutup ibadah siang hari ini, dan karena ini minggu terakhir, kita akan jalankan tangguh diakonia, kita akan memuji Tuhan sak ceke. Uripku tansah diberkahi
terima kasih ya Tuhan atas pimpinan dan juga penyertaan-Mu. Kami semua telah diberkati dan biarlah nama-Mu yang semakin dipermuliakan. Berkati kami semuanya, sidang Jemaat Getsemani, yang saat ini kami menghadapi suatu pergumulan yang secara manusia sangat berat. Tapi kami percaya ketika Tuhan hadir, maka semuanya bisa kami jalani dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam masa krisis Tuhan berikan pemulihan. Supaya kami benar-benar merasakan bahwa karya-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Seluruh pergumulan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau tahu apa yang ada di dalam isi hati kami, walaupun kami tidak mengungkapkan dengan kata-kata, tapi Tuhan tahu dari kedalaman hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, mari tengadahkan kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita yang melampaui segala akal pikiran manusia, Bapa berikan kepadamu. Kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus telah dinyatakan ketika Dia mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Dan Roh Kudus yang dijanjikan telah turun ada di antara kita yang akan memberikan penghiburan dan menuntun kita dalam segala kebenaran. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Esa, yang setia adanya, selalu menyertai memberkati kita mulai hari ini sampai Maranatha. Surga dan bumi pujilah Tuhanku sumber kurnia, seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Ibadah selesai, Tuhan memberkati. Salam.